I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa soleh dan soleha kelas 8. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Adapun hal yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah pembuluh darah dan kelainan darah. Pembuluh darah manusia itu terdiri atas 3 bagian, yaitu pembuluh arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Arteri atau disebut dengan pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung. Jadi kalau arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena adalah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kemudian arteri dan vena nanti akan dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Ini skemanya ya. Ini skema dari ketiga pembuluh tadi. Yang berwarna merah adalah pembuluh arteri, sedangkan yang berwarna biru adalah pembuluh vena. Dan keduanya nanti akan dihubungkan atau disambungkan oleh pembuluh kapiler. Arteri hanya mempunyai satu katup yang terletak tepat di luar jantung. Fungsi dari katup ini adalah mencegah agar darah yang sudah berada di arteri itu tidak mengalir kembali ke jantung. Ada dua macam arteri, yaitu aorta atau nadi besar dan arteri pulmonalis atau nadi paru-paru, yang nantinya akan mengalirkan darah ke paru-paru. Berbeda dengan arteri, vena mempunyai banyak katup yang terdapat di sepanjang pembuluh. Katup-katup ini fungsinya menjaga agar darah mengalir dalam satu arah dan menjaga agar darah tetap mengalir karena tidak ada pompa di dalam vena. Jadi, fungsi dari katup ini adalah sebagai penjaga agar darah itu tetap mengalir dalam satu arah dan berada di dalam vena, karena dalam vena ini tidak ada pompa, ya. Tidak ada pompa. Pembuluh balik vena ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuluh balik tubuh atau vena cava dan pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis. Kemudian peredaran darah. Perbedaan antara arteri dan vena. Faktor yang membedakan antara arteri dan vena ada 6 buah faktor. Yang pertama adalah aliran darah, kemudian denyut, yang ketiga dinding pembuluh, yang keempat jumlah katup, yang kelima lokasi, ya, dan yang keenam adalah jika terluka. Oke, arah aliran. Untuk arteri, arah alirannya berasal dari jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Untuk denyutnya, arteri denyutnya terasa, sedangkan vena tidak terasa. Dinding pembuluh pada arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pada vena tipis dan tidak elastis. Untuk arteri, jumlah katupnya 1 tepat di luar jantung, sedangkan vena banyak dan tersebar di sepanjang pembuluh. Untuk lokasinya sendiri, arteri berada di dalam, jauh dari permukaan tubuh, sedangkan vena dekat permukaan tubuh berwarna kebiru-biruan. Jadi bisa kalian cek di lengan, di pergelangan tangan kalian, jika ada pembuluh yang berwarna kebiru-biruan itu adalah pembuluh vena, sedangkan arterinya terletak di baliknya dan tidak terlihat, ya, tidak terlihat atau jauh dari permukaan tubuh. Kemudian yang keenam, jika terluka, arteri darahnya akan memancar, sedangkan vena darahnya menetes saja.
Kenapa arteri memancar dan vena darahnya menetes? Karena arteri ini dipompa oleh jantung sehingga aliran darahnya deras, ya, aliran darahnya deras. Sedangkan vena tidak, maka ketika terluka, darah dari vena ini hanya menetes saja. Oke, selanjutnya adalah peredaran darah. Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, skemanya adalah bilik kiri, seluruh tubuh, dan serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil, bilik kanan, paru-paru, dan serambi kiri. Kenapa kok disebut sebagai peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Karena kalau yang besar, darah ini melewati seluruh tubuh. Darahnya melewati seluruh tubuh. Sedangkan kalau peredaran darah kecil, darah hanya melewati paru-paru. Ya, itu penjelasannya di situ. Jadi kalau peredaran darah besar, darahnya ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil, darahnya hanya melewati atau menuju ke paru-paru. Yang terakhir adalah kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama adalah anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan darah merah yang menyebabkan penderitanya mengalami pucat dan juga lemas. Kemudian yang kedua adalah hemofilia, yaitu penyakit keturunan yang ditandai dengan darah penderita yang suka membeku ketika mengalami luka atau tertusuk jarum sedikit saja, darahnya tidak bisa membeku. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit yang ditandai dengan tekanan darah penderita yang sangat tinggi. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang ditandai dengan produksi sel-sel darah putih yang tidak terkendali. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan harian bukan ulangan harian ya, tapi evaluasi materi bab sistem peredaran darah. Jadi silakan dipelajari bukunya, dipahami. Sekian dari Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.